Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik ya hari ini. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Ya, hari ini adalah hari kedua atau pertemuan kedua di mata kuliah praktikum struktur data. Dan pada kesempatan hari ini, materi ataupun pembahasan kita mengenai array. Nah, sebelum kita praktik, ada beberapa hal yang tentunya akan saya sampaikan terkait dengan materi pembahasan kita di pertemuan yang kedua. Nah, berbicara mengenai array, nah tentunya kita harus tahu apa itu array. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Jadi dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam suatu variabel, kita dapat menyimpan beberapa data sekaligus ya. Asalkan data tersebut memiliki tipe yang sama. Jadi kalau kita menggunakan variabel yang biasa, maka kita akan menginisialisasikan beberapa variabel. Tapi kalau kita menggunakan array, kita cukup satu buah variabel yang bertipe array. Nah, ini adalah pengertian dari array. Nah, array itu sendiri memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu array satu dimensi. Nah, array satu dimensi ini hanya memiliki satu buah indeks. Nah, cara penulisannya seperti ini, tipe data, nama variabel array-nya dan juga ukurannya. Atau bisa kita ganti ya, ukuran ini kita bisa sebut sebagai kolom. Nah, di dalam array satu dimensi ini hanya terdiri dari satu buah baris, tetapi jumlah kolomnya saja yang berbeda. Tergantung kita di sini menuliskannya seperti apa. Itu adalah array satu dimensi. Nah, yang kedua adalah array untuk dua dimensi. Array dua dimensi tersusun dari dua buah indeks. Nah, indeks ini kita bisa sebutkan sebagai baris atau kolom, atau mungkin X dan Y. Nah, itu terserah. Tapi kita bisa identifikasi seperti ini, bahwa untuk array dua dimensi ini berbentuk baris dan kolom. Atau nanti bisa berbentuk sebuah metrik. Nah, di mana untuk baris dan kolom ini dimulai dari baris pertama dan kolom pertama. Atau misalkan jika kita panggil dengan array, ini indeksnya adalah indeks ke 0 dan juga kolom ke 0. Indeks barisnya ke 0 dan juga kolomnya kolom ke 0. Sampai dengan yang terakhir seperti ini. Kalau di sini ada array 3 kali 4, berarti yang terakhir di sini. Ini 2 kali 3. Karena kita kurangin 1 ya, karena setiap kita memanggil variabel array itu dimulai dari indeks ke 0. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah array untuk 3 dimensi. Nah, untuk array 3 dimensi ini terdiri dari 3 buah indeks. Kita bisa masukkan indeks tersebut seperti ini, contohnya X, Y, dan Z, atau A, B, dan C, terserah teman-teman semuanya. Jadi X ini mewakili dari baris, kita lihat, X ini mewakili dari baris, Y ini mewakili dari sebuah kolom, dan Z-nya ini adalah kita bisa sebut sebagai ketebalannya. Jadi kalau misalkan kita berbicara 3 dimensi, maka itu ada, selain ada baris dan kolom, ada X dan Y, itu tentunya ada Z-nya. Z ini adalah ketebalannya. Nah, cara penulisan indeksnya tadi seperti ini ya. Tipe data, nama variabel array, X, Y, dan Z. Nah, ini adalah contoh dari array 3 dimensi. Oke, nah selanjutnya kita akan praktik menggunakan Dev C++. Jadi teman-teman silakan dibuka Dev C++-nya. Jadi ini adalah halaman dari Dev C++ ya.
Nah, kita akan belajar membuat sebuah program sederhana tentang array 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Atau nanti kita bisa membuat sebuah program yang ada kaitannya dengan array, seperti menghitung rata-rata, menghitung nilai terbesar, dan juga program-program lainnya. Nanti teman-teman semuanya bisa mempelajari satu persatu. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai array 1 dimensi terlebih dahulu. Seperti biasa ya, ini kita menggunakan program Dev C++ versi 5.11. Jangan lupa kita inputkan dulu include-nya ya. Using namespace std juga jangan sampai lupa. Nah, integer main ini kita akan menuliskan kode program di dalam sini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah program sederhana array untuk array 1 dimensi. Nilai. Di sini indeksnya misalkan kita tuliskan 5. Nah, jangan lupa untuk datanya kita masukkan ke dalam kurung kurawal. Nah, contohnya di sini 2, 4, 5, 7, 9. Ini kita sesuaikan dengan banyaknya indeks yang sudah kita deskripsikan di sini. Selanjutnya kita akan coba cetak ya nilai dari array tersebut. Kita gunakan fungsi for pengulangan integer i sama dengan 0, i lebih kecil 5, i plus plus ya, seperti ini ya. Ini ada yang kelupaan. Oke, terus kita cetak cout nilai i ya, contohnya seperti ini. Sekarang kita compile terlebih dahulu. Nah, pada saat file kita belum tersimpan atau di sini masih keterangannya untitled, pada saat kita lakukan compile langsung memerintahkan untuk melakukan simpan. Nah, ini saya kasih contoh array contoh seperti ini. Nah, ini ada yang salah ya, masih kurang main. Oke, mungkin tadi teman-teman sudah tahu ya ada yang salah ya. Kita lihat, kita bisa compile terlebih dahulu, error dan warningnya tidak ada, terus kita run. Nah, 2, 4, 5, 7, 9 sama dengan array yang ada di sini, 2, 4, 5, 7, dan 9. Oke. Jadi ini adalah contoh sederhana dari cara mencetak bilangan array. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan array 1 dimensi untuk mencari nilai rata-rata ya. Kita cetak dulu di sini buat tulisan out mencari nilai rata-rata. Oke, seperti ini saja. Nah, ini untuk yang pertama kita deskripsikan saja di sini seperti ini, seperti contoh yang awal. Nah, terus di sini kita akan membuat sebuah perulangan
Caranya seperti ini. Kita buat satu variabel lagi di sini, jumlah. Float rata. Nah, kenapa di sini float rata-rata bukan integer rata-rata? Jadi rata-rata itu nanti biasanya dia bisa berupa bilangan pecahan ya. Jadi di sini saya buat tipe datanya itu float. Nah, sekarang di sini saya buat sebuah rumus untuk menjumlahkan dari Barrett array plus sama dengan nilai ke i. Oke. Jadi di sini nanti jumlah ini didapatkan dari penambahan dari nilai dari indeks ke i. Misalkan di perulangan pertama di sini indeks ke 0. Indeks ke 0 itu berapa? 2. Maka akan disimpan ke sini. 2. Terus selanjutnya ketika i plus i menjadi 1, maka akan membaca di sini 4. 4 ditambah 2 dan akan disimpan ke variabel jumlah. Jadi 6. I menjadi 2, 5. Di sini nilainya 5. 5 ditambah 6, 11 disimpan di variabel jumlah. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Kita coba cetak dulu. Kita lihat apakah sudah berhasil. Salah ya. Nah, ini ya 27. Jadi langsung dicetak di sini 27. Ini untuk slash n-nya ini pakai n kecil. Oke. Nah, ini totalnya itu adalah 27. Jumlahnya ya. Jumlah dari semua bilangan ini. Terus selanjutnya kita akan membuat sebuah rata-rata. Rata sama dengan, karena tipe datanya rata-rata ini adalah float, maka untuk variabel jumlah kita rubah ke float. Dibagi dengan banyaknya data ya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Sekarang kita akan coba mencetaknya di sini. Ini sebenarnya jumlah. Nah, fungsi endl atau handle ini untuk ganti baris. Rata-rata bilangan adalah di sini rata-rata. Supaya rapi di sini saya tambahkan tab ya. Tambahkan 2 buah tab. Kita lihat hasilnya. Rata-rata, ada yang salah? Rata-rata. Oke. Oh, sorry, ini ya, salah ya.
Ya, oke, seperti ini. Ya, jadi total jumlah bilangan 27, rata-rata bilangan adalah 5,4 ya, 5,4. Nah, ini kita hapus saja di sini. Sekarang bagaimana kalau misalkan jumlah bilangannya kita inputkan? Nah, sekarang kita buat seperti ini. Cout inputkan jumlah data. Jumlah data di sini kita tulis seperti ini aja ya, data. Nah, di sini kita tambahkan integer data. Terus yang kedua kita buat, nah inisialisasinya kita rubah ke sini. Kita taruh di sini. Nah, jumlah indeks dari nilai itu sama dengan data. Jadi berapa jumlah data yang akan kita inputkan. Nah, kita akan menggunakan fungsi for di sini untuk melakukan fungsi perulangan. Integer i sama dengan 0, i lebih kecil data, i plus plus. Cout masukkan bilangan ke di sini sama dengan saya tambahkan i plus 1. Karena nanti di sini pasti akan dimulai dari 0, tapi di sini i plus 1 nanti akan dimulai dari 1. Oke, seperti ini. Terus cin nilai ke i. Oke, seperti itu. Terus ini dibagi dengan jumlah data. Oke, kita coba saja. Compile and run. Kita coba jumlah data 4. Masukkan bilangan pertama 2, 2, 2, 4. Nah, total bilangan adalah 10. Betul ya? 2, 2, 2, 4, 10 dibagi jumlah data. Jumlah data 4. Jadi rata-ratanya adalah 2,5. Ya, seperti itu contohnya. Oke, untuk contoh sederhana array 1 dimensi mencari nilai rata-rata mungkin hanya itu saja. Jadi jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di forum diskusi.